Apa itu influenza? Penyakit influenza atau flu adalah gangguan sistem pernapasan yang disebabkan oleh infeksi virus. Penyakit flu ini termasuk jenis penyakit yang sering menyerang masyarakat terlebih pada saat musim hujan dan musim pancaroba atau pergantian musim. Dampak influenza: susah tidur, infeksi telinga, hidung tersumbat, sakit tenggorokan. Penyebab influenza: 1. Memiliki daya tahan tubuh yang lemah, misalnya karena mengidap penyakit HIV/AIDS. 2. Sedang hamil atau baru melahirkan. 3. Balita dan lansia. 4. Sering kontak langsung atau menggunakan peralatan pribadi bersama dengan penderita flu. Pengobatan di rumah sakit: parasetamol, dekongestan, analgesik, paratusin. Pengobatan di rumah: cuci tangan, tidur, minum, menggunakan tisu. Pencegahan influenza: 1. Rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau hand sanitizer. 2. Tidak menyentuh makanan hidung dan mulut sebelum mencuci tangan. 3. Menjaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar. 4. Tidak menggunakan barang pribadi dan alat makan bersama-sama. Semua berhati-hatilah, muncul sebuah virus yang bernama influenza. Menyebar dengan cepat, membuat kita khawatir. Kita harus selalu waspada terhadap influenza. Oh, virus influenza begitu ganas, kita harus waspada. Begini, keluarga sahabat, kita akan berjuang sampai virus ini hilang, hilang. Hai kawanku semua, berhati-hatilah, muncul sebuah virus yang bernama influenza. Wahai kawanku semua, berhati-hatilah, muncul sebuah virus yang bernama influenza. Menyebar dengan cepat, membuat kita khawatir. Kita harus selalu waspada terhadap influenza. Oh, virus influenza begitu ganas, kita harus waspada. Begini, keluarga sahabat, kita akan berjuang sampai virus ini hilang, hilang, hilang. Asma adalah penyakit yang membuat manusia sesak nafas. Apakah itu penyakit asma? Asma adalah permasalahan paru-paru yang membuat pengidapnya kesulitan untuk bernafas. Dan Bagaimana cara mencegah asma? yang pertama, kita tidak boleh menghirup asap rokok. Yang kedua, kita harus rajin untuk berolahraga dengan tiap hari. Thank you, God bless you. Di dunia ini kita memiliki penyakit asma yang sangatlah berbahaya.
pada satu hati yang ku rasa tepat untuk temani. Sekarang hingga aku tua nanti, ingin punya rumah untuk tempat bermesra. Kau dipanggil ibu sementara aku ayah, bertukar cerita di ruang keluarga, bercengkrama dan menimang buah hati kita. Sederhana, bahagia, ini lengkap sudah. Sama-sama hingga nanti kita tutup mata. Hei kawanku, apakah kamu tahu apa itu TBC? TBC adalah penyakit yang mematikan. Hai kawanku, apakah kalian tahu apa itu gejala TBC? Ayo kita cari tahu. Kalau kamu batuk di atas 3 minggu, batuknya berdahak, kadang bercampur darah, disertai sesak dan berkeringat malam. Badan kamu kurus karena kurang nafsu makan. Hei kawanku, waspada dari dirimu. Kalau mengalami itu, jangan tunggu-tunggu. Hei kawanku, periksa dirimu, periksa di puskesmas. Ayo berantas TBC, emang TBC sakitnya minta ampun, tapi TBC bisa disembuhkan. Minum obat program atau obat herbal selama 6 bulan. Badan kamu sehat, TBC-nya pasti hilang. Badan kamu sehat, TBC-nya pasti meninggal. Tipes disebabkan oleh bakteri Salmonella typhi. Bakteri ini ditemukan di makanan yang terkontaminasi. Gejala tipes adalah demam dengan waktu yang cukup lama. Dampak tipes adalah peradangan pada saluran pencernaan, paru-paru basah, penurunan kesadaran, dan lain sebagainya. Pengobatan utama untuk tipes adalah antibiotik, dan minum banyak air putih. Wahai tipes, dia yang menyiksa, dia yang bikin lemas dan jadi demam karena tertular virus. Dia itu tipes. Wahai tipes, dia yang menyiksa, dia yang bikin lemas dan jadi demam karena tertular virus.
Selamat datang di video ini. Di video ini kita akan belajar tentang asam lambung. Sejarahnya asam lambung. Sejarahnya itu penyebut dari penyakitnya adalah John Robin Warren yang lahir pada 11 Juni 1937 di Adelaide. Apa itu asam lambung? Asam lambung terjadi karena gangguan pencernaan antara cincin otot dan kerongkongan. Jenis-jenis sakit asam lambung ada seperti dispepsia, gastritis, gastroparesis, GERD, tukak, kanker, dan kalau dibiarin lama-lama ini bisa ada dampaknya, yaitu seperti ulkus peptikum, GERD, pendarahan. Dan untuk cara pengobatannya itu jika tidak ke rumah sakit itu dengan menghindari makan berlebih, mulai berhenti merokok, berbaring dengan kepala lebih tinggi, dibatasi asupan karbohidratnya, pola makan yang tepat. Tapi jika kondisi sudah semakin harus operasi anti reflux, food duplikasi. Sebenarnya asam lambung bisa dicegah yaitu dengan makan perlahan, hindari makanan tertentu, hindari minum bersoda, hindari tidur setelah makan, hindari bergerak cepat. Dan segitu saja dari saya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Aduh, perutku sakit nih, kenapa nih? Aduh, rasanya panas, melilit. Aduh, mana mual lagi rasanya. Aduh, kenapa ini ya? Sakit apa sih ini? Aduh. Apakah perutmu terasa sakit, bahkan panas dan melilit? Perutmu mual, tenggorokan susah menelan, tertusuk-tusuk tak tertahankan. Hati-hatilah, bisa jadi asam lambung mulai menyerang. Hei, kenalilah gejala dan penyebab, jangan kau abaikan. Makan kita, makanlah teratur, jangan tunda-tunda. Ayo makan secukupnya, jangan berlebih, sewajarnya saja. Ayo sayangi tubuhmu, beri istirahat, jangan terus dipacu. Ayo sayangi lambungmu, beri makan sehat, jagalah selalu. Mengenal penyakit anemia. Sejarah tentang anemia atau kekurangan darah pertama kali ditemukan oleh seorang dokter, Thomas B. Sully tahun 1925. Apa itu anemia? Yang merupakan suatu penyakit di mana sel darah merah pada tubuh kekurangan darah atau tidak berfungsi dengan baik. Anemia dapat disebabkan oleh asupan darah yang buruk atau kurangnya vitamin, terjadinya kecelakaan, kelainan pada sel darah merah, ataupun salah satu dari faktor keluarga. Dampak yang dapat mempengaruhi pada tubuh: penurunan imunitas, gangguan konsentrasi, mengkonsumsi vitamin B12 dan B9. Sekian pengenalan kami terhadap anemia. Kulitku pucat, badanku lemas, detak jantungku cepat, sesak nafasku pun sering.
membahas leptospirosis. Apa itu leptospirosis? Leptospirosis adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh infeksi bakteri Leptospira interrogatus. Apa gejala penyakit leptospirosis? Gejala leptospirosis adalah demam mendadak, badan lemah, mata merah, kekuningan pada kulit, sakit kepala, dan nyeri otot pada betis. Leptospirosis disebabkan oleh hewan apa? Leptospirosis atau penyakit yang dapat ditularkan melalui kencing tikus. Lewat mana sih penyakit leptospirosis menyebar? Penularan leptospirosis masuk ke dalam tubuh manusia melalui selaput lendir, mata, hidung, kulit lecet, dan makanan. Obat apa untuk mengatasi penyakit leptospirosis? Obat untuk menangani leptospirosis yaitu antibiotik dan penisilin. Bagaimana agar kita tidak terkena virus leptospirosis? Menjaga kebersihan dan cuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Thank you. Jagalah kebersihan agar terhindar dari sakit penyakit. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan. Makanlah makanan yang bergizi agar kesehatan tetap terjaga. Jangan tidur terlalu malam. Jangan juga kecapean. Apa itu polio? Polio adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh infeksi virus. Terdapat dua tipe penyakit polio, polio paralisis dan polio non-paralisis. Polio non-paralisis adalah jenis polio bersifat ringan dan cenderung tidak mengakibatkan kelumpuhan. Polio non-paralisis memiliki gejala di antaranya mual dan muntah, radang tenggorokan, pusing atau sakit kepala, lemas, leher dan punggung terasa kaku. Sedangkan polio paralisis adalah jenis polio yang dapat menyebabkan kelumpuhan. Gejalanya adalah nyeri otot, otot terasa menegang, lengan terasa sangat lemas, penurunan atau bahkan kehilangan refleks tubuh. Untuk mencegah virus polio bisa dilakukan dengan cara imunisasi atau vaksinasi. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Mari kita menjaga hidup sehat di lingkungan kita, sebab polio merajalela menghantui anak-anak. Penyakit ini
dikenal sebagai penyakit mematikan di zaman itu, penyakit polio. Ayo kita hindari sama-sama, hidup kuat menjaga lingkungan, agar anak-anak tumbuh kuat untuk menghindari penyakit polio. Mari kita menjaga lingkungan di sekitar kita. Ayo kita menjaga hidup sehat di lingkungan dengan mengikuti program vaksinasi. Apa itu DBD? DBD atau demam berdarah adalah penyakit yang menular dari nyamuk Aedes aegypti. Gejala klinis pertama yaitu demam, manifestasi perdarahan, hepatimogali, dan tanda-tanda kegagalan sirkulasi sampai timbulnya renjatan. Faktor yang mempengaruhi DBD adalah karena lingkungan rumah, jarak rumah, tata rumah, jenis kontainer, kebersihan sekitar, ketinggian tempat dan iklim, lingkungan biologi dan lingkungan sosial. Pencegahan penyakit demam berdarah Dengue terdiri dari pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan yang terakhir adalah pencegahan tersier. Banyak orang tidak menunjukkan gejala demam berdarah Dengue, dan ketika gejala muncul, sering disalahartikan sebagai flu. Ini dapat menyebabkan penanganan yang tertunda. Gejala biasanya muncul 4-10 hari setelah digigit nyamuk, termasuk demam tinggi hingga 40 derajat Celcius, serta gejala khusus lainnya. Virus Dengue terbagi menjadi 4 yaitu, dan 1, yang akan sangat mudah menyebar. Meskipun penyebarannya dinilai cepat, virus Dengue 1 tidak menyebabkan pengidapnya sakit parah, meskipun mewabah di suatu daerah. Virus ini paling mudah ditularkan karena sifatnya yang kuat ketika berada dalam tubuh nyamuk maupun manusia. Den 2 dan Den 3, yaitu virus demam berdarah yang dinilai paling ganas, karena cenderung menyebabkan pengidapnya sakit parah. Jika terpapar kedua virus tersebut, pengidap akan memiliki tingkat keparahan penyakit yang tinggi. Den 2 dan Den 3 akan bermutasi dengan baik pada tubuh manusia, sehingga akan sulit untuk diatasi. Den 4, yaitu jenis virus yang paling sedikit ditemukan dan tidak bersifat ganas. Virus ini juga paling jarang diteliti, karena paling sedikit jumlah penyebarannya. Infeksi DBD menyebabkan kadar trombosit tubuh menurun drastis sehingga jumlah sel darah merah menurun. Sayangnya, belum ditemukan satu jenis obat yang pasti mujarab menyembuhkan penyakit yang disebabkan oleh gigitan nyamuk Aedes ini. Dokter biasanya akan menyarankan agar pasien untuk opname dan minum obat pereda nyeri. Namun ada beberapa obat medis maupun herbal yang berpotensi mempercepat penyembuhan demam berdarah. Gigitan nyamuk Aedes yang menyebabkan demam berdarah. Tutupi kulit, gunakan baju berlengan panjang sehingga kita tidak tergigit nyamuk Aedes agar terlindung. Janganlah membuang sampah sembarangan, karena itu
Jangan lupa menguras beban dan menutupnya. Kuburkanlah barang bekas. Jagalah imunmu, jangan sampai dehidrasi. Banyak minum air putih. Hey, ayo bahas tentang pneumonia. Penyakit pneumonia ditemukan oleh seorang tokoh yang bernama Oswald Theodore Avery yang berasal dari Kanada. Apa aja penyebab penyakit pneumonia itu? Jamur, polutan, asap rokok, bahan kimia. Dampak dari penyakit pneumonia: 1. Gangguan sistem pernapasan. 2. Kerusakan organ. 3. Gangguan sistem pencernaan. 4. Infeksi saluran kemih. Pengobatan di rumah sakit dan di rumah masing-masing. Pengobatan di rumah sakit: pemberian oksigen tambahan, antibiotik, infus, fisioterapi, obat penghilang rasa sakit. Pengobatan di rumah: istirahat total, menggunakan alat pelembab udara, minum air putih, hangat, kumur air garam, teh madu, ramuan kunyit, teh daun time, teh peppermint. Pencegahan penyakit pneumonia: 1. Tidak merokok. 2. Tidak minum alkohol. 3. Menerapkan pola hidup sehat. 4. Menjaga kebersihan diri dan lingkungan. 5. Menjaga daya tahan tubuh. Dan lain-lain. Tahu gak sih pneumonia itu apa? Apa ya? Penyakit yang menyebabkan radang paru-paru. Apa saja penyebab sakit itu? Penyebab sakit ini karena bakteri membuat infeksi pada paru-paru. Jagalah kesehatan kita, tidak merokok, menjaga kesehatan, itulah kuncinya. Jangan kita lengah, ayo sama-sama juga cegah radang paru-paru. Mari hidup sehat. Hati-hati ya, bakteri di mana-mana. Bagaimana cara jaga kesehatan? Cukup minum air jahe dan juga daun peppermint. Kau dan aku jangan khawatir. Segera pada pneumonia. Minum vitamin, menjaga kesehatan, itulah kuncinya. Jangan kita lengah, ayo sama-sama juga cegah radang paru-paru. Mari hidup sehat. Sekarang tahu kan gimana cara mencegah pneumonia? Tahu banget sih. Apa itu virus herpes? Virus herpes merupakan suatu penyakit radang kulit yang disebabkan oleh infeksi virus varicella zoster, yaitu penyebab cacar air. Penyakit herpes ditandai oleh munculnya bintik berisi cairan di bagian kulit, mulut, dan bibir. Bintik tersebut berisi cairan yang terasa, panas, dan gatal. Herpes bisa terjadi dikarenakan imun tubuh yang berkurang. Berkurangnya imun dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Usia di atas 50 tahun, cuaca, stres. Turunnya imun tubuh menyebabkan tubuh lebih rentan terkena virus herpes zoster.
Apakah ada cara mencegah untuk virus herpes? Cara untuk mencegah terpapar virus herpes adalah menghindari kontak fisik dengan orang yang terpapar, menghindari meminjam dan memakai barang orang yang terpapar, mendapatkan vaksin herpes agar tubuh menjadi lebih kebal. Bagaimana jika kita sudah terkena? Beberapa cara pengobatan dapat membantu pemulihan lebih cepat. Memakai gel lidah buaya, mengkompres bagian luka dengan air panas atau dingin, mengkonsumsi obat antivirus, jenis-jenis obat antivirus, aciclovir, valacyclovir, famciclovir. Pemerintah berupaya dalam menangani masalah herpes kulit dengan membuat kebijakan nasional dalam upaya penyuluhan, pencegahan, dan penanganan herpes kulit. Ada sebuah penyakit berdampak bagi kulit, penyakit yang sangatlah berbahaya. Setiap dia muncul dengan gatal-gatalnya, sangat membuat hatiku resah. Kerjanya hanya mengganggu, membuat tidak nyaman, hanya membuat semuanya susah. Dia bernama herpes, sangatlah menyeramkan. Mari kita jaga kulit kita. Kita harus menjaga kulit kita, jangan sampai herpes menyerang kita. Kita bisa jaga mereka, kita semua pasti bisa. Wahai semua teman-teman, kalau ada si herpes, jangan panik dan juga gegabah. Jika ingin hidup sehat, cegah hubungan bebas, seperti apa kata amanah. Dengan cara divaksin, minum obat yang benar, bisa membuat herpes menghilang. Dunia lebih indah